eh, strategi diskoneksi, yaitu kayak sebentar apa ini? Ya, materinya sudah saya share ya di grup. Nanti bisa dilihat kembali. Ya, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan strategi diskoneksi, eh, yaitu pemutusan gugus fungsi ya. Pemutusan gugus fungsi dari alkohol atau dari senyawa karbonil ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ada dua PPT, yaitu strategi diskoneksi, tapi yang diputus adalah ikatan karbon-karbon. Jadi ini juga nanti menjadi alternatif kalau kita melakukan retrosintesis ya, melakukan retrosintesis. Jadi kalau pada PPT yang lalu yang diputus adalah apa ini ikatan antara karbon dengan suatu gugus fungsional baik 1,2 atau 1,3. Pada hari ini kita mempelajari strategi diskoneksi kalau yang diputus adalah ikatan karbon-karbon pada alkohol. Ya, kalau kita punya alkohol, punya kalau kita ingin apa ini diminta untuk mensintesis senyawa alkohol, di mana di C nomor 2 tidak ada gugus fungsinya atau C3 tidak ada gugus fungsinya, maka kita bisa melakukan pemutusan pada ikatan apa? Karbon-karbon ya. Yang pertama adalah diskoneksi 1,1 cc. Diskoneksi 1,1 cc itu maksudnya yang diputus adalah ikatan karbon-karbon di sebelahnya atom karbon alfa. Atom karbon alfa itu adalah atom karbon yang mengikat gugus OH. Ya, jadi atom karbon yang mengikat gugus OH itu dinamakan dengan atom karbon alfa. Jadi beda dengan pada senyawa karbonil. Kalau senyawa karbonil adalah atom karbon alfa itu atom karbon pertama setelah gugus karbonil ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan aldehid atau keton dan reagen Grignard sebagai material apa awalnya ya. Nanti akan hasilnya adalah suatu aldehid atau keton dengan reagen Grignard. Contohnya ini, misalkan kita diminta mensintesis senyawa target ini ya, senyawa nomor satu ini sebagai senyawa targetnya, di mana nomor satu ini memiliki gugus OH. Ini pada C alfa ya, ini dinamakan C alfa. C yang mengikat apa? OH. Nah, karena pada C nomor 2 tidak ada gugus fungsional, nomor 3 juga tidak ada gugus fungsional, maka kita tidak bisa mendiskoneksi atau melakukan analisis dengan metode yang kemarin ya. Maka kita bisa menggunakan strategi pemutusan satu-satu ikatan CC. Maksudnya ikatan CC di sebelahnya C alfa ya. Jadi kalau ini nomor satu begitu ya. Jadi pemutusannya di sini ya. Jadi kalau ini kita putus maka nanti yang sebelah kiri itu tentu nanti kan menjadi seperti ini ya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan sinton yang kedua, yaitu adalah ini yang dari sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanannya ini, sebelah kirinya ini. Nah, karena sebelah kanan itu ini mengikat OH, maka ini wajib bermuatan apa? Positif ya, karena O adalah elektron negatif. Jadi ini menjadi sinton positif. Sedangkan yang sebelah kanan, sebelah kiri tentu menjadi sinton apa? Negatif. Jadi karbon yang bermuatan negatif. Nah, kalau negatif maka
ini bisa menjadi apa? Eh, Pasangannya pasti logam, ya, logam. Jadi bisa menggunakan apa? MgBr, ya, bisa pakai Mg, bisa pakai Cu atau bisa pakai Li. Jadi misalnya kita pakai MgBr, reagen Grignard, sedangkan yang kanan pasti langsung menjadi apa? Gugus karbonil, ya. COH yang positif itu setara dengan gugus karbonil. Oke, jadi seperti itu contohnya, ya. Jadi contohnya adalah ini, kalau kita punya senyawa target alkohol di mana C nomor berapa ini, C nomor 2 dari alkohol atau nomor 3 dari alkohol tidak ada fungsinya, kita bisa memutus ikatan karbon-karbon. Nanti akan menghasilkan reagen Grignard dan atau senyawa organologamnya dan apa senyawa karbonilnya. Nah, sehingga ini kalau disintesis maka jadi ini kita tahu bahwa reagen Grignard apa ini? Reagen Grignard itu kan dibuat dari apa? Dari alkil halida ditambah dengan apa? Dengan Mg gitu ya. Tambah dengan Mg dalam ether, ya, dalam ether kering. Jadi pada ether kering, dengan ether kering, ether yang tidak mengandung air, kalau ada reagen Grignard alkil halida tambah Mg, nanti akan menjadi apa? Menjadi langsung menjadi RMgX, ya. RMgX, jadi menjadi reagen Grignard. Jadi reagen Grignard RMgX itu asalnya pasti dari Rx. Jadi ini asalnya pasti dari apa? Dari Rx, ya. Karena X-nya ini adalah Br, berarti ini asal-usulnya pasti dari ini, gitu ya. Jadi alkil halidanya adalah ini 1, 2, 3, ya. Jadi namanya berarti apa? 2 metil, betul ya, 1 bromo, 2 metil apa? Propanol, ya. Jadi seperti ini tadi. Jadi nanti kalau ini ditambah dengan Mg, maka Mg langsung terikat di sini sehingga menjadi MgBr seperti ini, ya. Reagen ini, nah nanti kalau direaksikan dengan aseton ini, aseton Me2CO, ya, Me itu maksudnya metil, ya. Jadi metil, kemudian apa? Karbonil, karbonil, kemudian metil lagi, ya, adalah aseton. Apa yang terjadi nanti atom karbon yang bermuatan negatif ini akan menyerang ke gugus apa karbonilnya sehingga ini nanti akan terbuka maka jadilah senyawa target nomor 1 gitu ya. Ya, jadi itu adalah strategi memutuskan ikatan CC dari suatu alkohol ya. Nomor 2 juga sama. Jadi ini ada C alfa dari alkohol, tidak ada gugus fungsi apa-apa pada pada nomor 2 atau nomor 3 ya, sehingga ini diputus dengan ikatan CC sebelahnya C alfa, maka yang kiri akan menjadi apa? Sinton negatif, nanti yang kanan jadi apa? Sinton positif. Jadi yang positif langsung menjadi aseton, yang negatif menjadi apa? Menjadi reagen Grignard, ya, reagen Grignard. Ya, jadi itu strategi yang pertama. Ya, silakan bisa di screenshot dulu atau nanti bisa melihat di rekamannya. Ya, jadi ini adalah salah satu alternatif strategi di dalam sintesis senyawa target golongan alkohol atau bisa juga dari ketonnya, gitu ya, ketonnya atau aldehidnya. Karena alkohol itu kalau dioksidasi kan bisa menjadi aldehid atau menjadi keton, ya. Oh, sorry. Ya,
Oh, ini ada yang kurang ya. Sebentar. Oh, yang bawah ini ya. Hmm. Ya, nanti untuk yang ini reaksinya adalah yang bawah ini ya. Ini adalah reaksinya. Saya kira sama. Kalau saya punya reagen zat ini pasti asalnya dari apa? Dari alkyl halida ya. Yang ini mengikat Br ya, seperti ini. Jadi apa ini? 1, 2, 3, 4 atau satu bromo butana ya. Satu bromo butana direaksikan dengan Mg dengan adanya ether kering Et2O artinya dimethyl maka jadilah ini. Sorry, jadilah ini ya. Jadi senyawa ini, kemudian senyawa ini nanti ion negatifnya menyerang kakak yang kedua. Ya, ini adalah contoh yang lain ya. Contoh lainnya, eh, ini nanti prinsipnya sama. Jadi kalau contoh yang kedua ini, misalnya kita diminta mensintesis senyawa target ini ya. Senyawa target ini kita bisa melihat bahwa senyawa ini punya gugus ester. Maka nanti kita menggunakan strategi yang kemarin ya. Jadi memutuskan ikatan CX dari suatu ester ya. Karena gugusnya ester. COO, RCOR ya. Kalau kita putus, ester itu akan menjadi alkohol ditambah dengan apa? Dengan asam karboksilatnya. Jadi alkohol plus asam karboksilat. Ya, jadi ini apa ini ditambah dengan reaksi yang kedua tentunya adalah asam karboksilat dari ini ya. CO kemudian apa? Ini ini adalah OH begitu. Jadi ini reaksi esterifikasi yang terkenal ya. Jadi kalau alkohol ketemu dengan asam karboksilat pasti menghasilkan suatu ester. Nah, kemudian eh, senyawa ini, senyawa hasil fragmentasi ini, alkohol ini mungkin masih terlalu kompleks ya, terlalu kompleks. Kalau yang ini sudah sederhana ini ya, ini adalah asam propan propanuat ya, asam propanuat mudah diperoleh di pasaran, tapi kalau senyawa ini eh, strukturnya masih rumit ya, bukan fenol, bukan anilin begitu ya. Oh, karena ini adalah bukan senyawa aromatik ya. Maka ini bisa dideskoneksi lagi biar lebih sederhana. Nah, untuk mendiskoneksi kita lihat ini adalah senyawa alkohol. Berarti nanti berlaku strategi diskoneksi seperti pada alkohol. Di mana ini C alfa adalah ini ya. Karena C nomor 2 atau C nomor 2 ini tidak ada gugus fungsionalnya, nomor tiga sebenarnya ada ya. Jadi sebenarnya Anda bisa juga menggunakan strategi pemutusan 1, 3 kemarin ya, dari alkohol. Karena ini ada nomor 1, nomor 2, nomor tiganya ada gugus fungsionalnya yaitu amina ya. Sebenarnya bisa pakai strategi itu ya. Tapi bisa juga Anda menggunakan strategi pemutusan ikatan CC tadi ini ya kita putus. Jadi makanya nanti setiap orang akan punya strategi yang berbeda. Mungkin ada yang milih pemutus di sini gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan strategi CC, pemutusan ikatan CC sebelahnya C alfa, maka kita bisa memutus di sini. Kalau diputus di sini, maka nanti jadinya apa? Yang alkohol ini menjadi apa? C pengikat alkohol yang menjadi C plus, plus kemudian fenilnya bermuatan apa? Negatif. Yang plus itu tentu menjadi gugus karbonil ya. Karbonil ditambah tentunya dengan apa? Ditambah eh, fenil yang bermuatan negatif. Karena negatif tentu nanti dia akan berubah menjadi apa? Menjadi reagen Grignard ya. Menjadi apa? Eh, Fenil MgBr misalnya begitu ya. Fenil MgBr. Nah, jadi kalau sudah Nah, kemudian yang ini tadi
Yang ini adalah senyawa karbonil di mana pada C nomor 3, 1, 2, 3 mengandung apa gugus fungsional. Nah, ini baru di apa? Didiskoneksi lagi. Kalau ini kelihatannya ini masih sulit ya diperoleh di pasaran, maka diputus lagi melalui pemutusan ikatan 1,3 bifungsional dari karbonil, maka jadilah senyawa tak jenuh alfa beta yang kemarin ditambah dengan apa? Dengan suatu amina, ya, suatu amina. Nah, jadi itu sehingga ini sudah sederhana ya. Ini adalah apa ini? Sikloheksanon ya, sikloheksanon ini pasti sudah lebih mudah diperoleh di pasaran. Nanti kalau misalnya kurang masih agak sulit ya, kata rakamnya diadisi ya, diadisi sehingga menjadi sikloheksanon yang tentu lebih mudah lagi diperoleh di pasaran. Nah, sehingga proses sintesisnya adalah dimulai dari senyawa yang ketiga. Mana senyawa tiga itu? Senyawa yang ketiga. Oh ya, ya, dari apa? Dari sikloheksanon ini, sikloheksanon ditambah dengan apa? Ditambah dengan dimetilamina. Dimetilamina, nanti apa atom nitrogennya ini yang negatif akan menyerang ke C beta, sehingga ikatan rangkapnya akan teradisi ya, akan putus. Sehingga jadilah nomor 2 ini. Jadi nomor 2, lalu nomor 2 ditambah dengan apa? Dengan vanillitium. Oh ya, ini karena vanilnya tadi negatif, maka bisa pakai kalau gridnya pakai apa MgBr, boleh juga pakai logam litium ya. Kita bisa juga pakai logam dari apa? Litium. Yang penting adalah kalau C-nya negatif pasti akan apa ini? Akan eh, mengikat logam untuk menjadi apa? Senyawa atau menjadi pereaksinya ya. Jadi vanillitium sama nanti vanilnya bermuatan negatif. Nah, bermuatan negatif maka akan menyerang ke gugus apa? Gugus karbonil ini akan diserang, lalu karbonilnya lepas, jadilah alkohol ini, ya. Terjadilah alkohol ini, jadi senyawa ini, gitu ya. Kemudian senyawa ini diesterifikasi, diesterifikasi menggunakan ya, menggunakan dietil, ya, menggunakan ya. Jadi sebenarnya bisa diesterifikasi dengan apa? Dengan asam propanuat, maka jadilah senyawa satu ini, ya, satu ini. Oke, jadi itu eh, jadi strategi apa? Strategi diskoneksinya bisa dikombinasi ya. Jadi antara yang kemarin dengan sekarang ya nanti tergantung struktur molekul yang akan apa? Akan didiskoneksikan ya, akan didiskoneksikan. Tapi kira ada musuh titik gini, no percaya. Sikis, tapi kira ada tipis. Bentar ini gimana? Oke, balik. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, nanti kalau menulis sintesis kadang-kadang disederhanakan seperti ini ya. Disederhanakan seperti ini, jadi pakai kode-kode molekul, maksudnya menulisnya biar apa? Biar ringkas begitu ya. Jadi senyawa tiga, maksudnya pada saat melaksanakan diskoneksi, beberapa senyawa utama kita beri nomor tujuannya untuk menyederhanakan reaksi apa? Sintesisnya, ya, reaksi sintesisnya. Kemudian untuk pereaksi juga langsung ditaruh di atasnya apa? Di atasnya tanda panah ya, reaksi yang dipakai atau katalis ya, itu
langsung dipakai di atasnya tanda panah. Ya, saya kira itu strategi diskoneksi satu-satu pada satu-satu cc ya pada alkohol. Sekarang kita lanjutkan yaitu strategi diskoneksi ikatan satu-satu cc pada sintesis aldehid dan keton ya, aldehid dan keton. Ya, saya kira ini berhubungan dengan apa? Dengan eh, pengutusan ikatan CC satu-satu pada alkohol ya. Jadi aldehid dan keton dapat disintesis melalui oksidasi alkohol yang sesuai melalui diskoneksi ikatan CC di sebelahnya C alfa atau diskoneksi satu-satu CC menghasilkan aldehid atau keton atau reagen Grignard sebagai material awalnya. Ya, jadi ini eh, berhubungan begitu ya. Dan misalnya bagaimana kita mensintesis nyawa ini? Jadi misalnya ada suatu apa ini, suatu bahan aktif dari obat atau mungkin dari apa, dari material tertentu, strukturnya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mensintesis senyawa ini, gitu ya, senyawa ini. Jadi ada senyawa apa ini? Ada cincin sikloheksan, lalu ada gugus karbonil, lalu ada alkil yang jumlahnya berapa ini? 6 ya, 5 tambah satu. Ya, jadi ada apa ini? Ada gugus heksilnya ya, ada gugus heksilnya. Nah, coba kita lihat bagaimana proses sintesisnya ya. Nah, kita ingat bahwa senyawa karbonil itu asalnya kan dari oksidasi suatu apa? Suatu alkohol ya. Jadi kalau ini keton, maka dia bisa diperoleh lewat apa? Oksidasi dari alkohol sekunder. Sehingga untuk mensintesis keton ini, kalau kita ingin mensintesis keton ini, boleh melalui alkoholnya. Boleh melalui alkoholnya. Sehingga ini langkah pertama adalah karboninnya ini kita ubah dulu. Kita ubah dulu menjadi apa? Menjadi alkohol. Karena tadi kita sudah mengetahui bagaimana strategi sintesis dari alkohol ya. Jadi ini kita ubah dulu jadi alkohol melalui fungsional group inversi, maksudnya inversi gugus fungsi ya, transformasi gugus fungsi. Jadi dari keton kita ubah dulu jadi alkohol. Mengapa demikian? Nanti karena alkohol itu gampang sekali. Nanti kalau kita oksidasi pakai reagen Zun atau reagen eh, lainnya, nanti bisa menjadi apa? Gugus karbonil. Nah, setelah ini menjadi alkohol, baru kita terapkan strategi diskoneksi satu-satu, CC. Karena ini adalah C alfanya, maka ikatan CC di sebelahnya OH. Ini ini bisa kita diskoneksi, ya. Ini bisa kita diskoneksi. CC sebelahnya apa? Sebelahnya OH. Sebenarnya boleh saja kita motong di sini atau motong sebelah kirinya. Juga bisa ya, memotong sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya, nanti kita akan memperoleh reagen gridnya dari yang sebelah kiri ini. Tapi kalau sebelah kanannya, kita akan memperoleh reagen gridnya dari sebelah kanannya, ya, kanannya. Jadi kalau misalnya ini kita potong sebelah kanan, maka nanti tentu yang kiri ini akan terputus, C-nya bermuatan apa? Positif, lalu karbon ini akan bermuatan negatif. Nah, negatifnya nanti akan mengikat apa? Mengikat reagen Grignard ini ya. Jadi yang kiri C plus OH menjadi apa? Gugus karbonil menjadi aldehid. Yang kanan adalah menjadi apa? Menjadi reagen Grignard ya, reagen Grignard. Ya, jadi reagen Grignard dengan jumlah C sebanyak apa? Sebanyak 6. Kita tahu kalau rantai karbon itu linier itu kan masih banyak tersedia di pasaran ya kemarin. Oke. Kemudian berikutnya adalah
Mungkin senyawa ini masih masih sulit diperoleh di pasaran ya. Kalau ini masih sulit diperoleh di pasaran, maka kita bisa potong lagi. Jadi senyawa nomor 3 ini kita potong lagi. Kita jadikan alkohol. Jadi yang mula-mula aldehid, jadikan alkohol lagi ya. Lalu potong, kita potong. Tentu yang kanan menjadi plus, yang kiri jadi apa? Min. Yang min jadi Greeknya, yang kanan jadi apa? Menjadi eh, metanal ya, menjadi aldehid. Nah, yang ini nanti tentu tentu apa ini? Alkil halidanya kan menjadi apa? Sikloheksil bromida. Nah, ini lebih mudah diperoleh di pasaran ya, lebih mudah diperoleh di pasaran. Nah, sehingga nanti reaksinya itu apa? Reaksinya adalah yang pertama adalah ini adalah reaksi pertama, ini reaksi yang kedua, ini reaksi yang ketiga ya. Jadi ini senyawa ini nanti kita tarik di sini. Jadi ini dijadikan reagen gridnya dulu, yaitu ditambah dengan apa Mg, dengan adanya ether kering, maka nanti dia menjadi reagen apa gridnya ini. Selanjutnya reagen gridnya ini direaksikan dengan apa? Dengan metanal. Ini adalah metanalnya ya, metanal. Kemudian jadilah ini, gitu ya. Jadi kalau ditambah metanal, maka akan jadi ini, menjadi senyawa. eh, jadi senyawa ini, lalu senyawa ini dioksidasi dengan PCC. Piridinium klorokromat yang kemarin ya. Jadi kalau alkohol atau apa ini, alkohol primer ini dioksidasi dengan PCC, maka dia akan jadi apa? Aldehid. Jadi nomor 3 ya. Senyawa nomor 3. Mengapa? Karena kalau ini Anda menggunakan kalium permanganat atau kalium bikromat yang merupakan oksidator kuat, nanti jadinya bukan aldehid tapi asam karboksilat ya. Jadi agar jadi aldehid, Anda bisa pakai reagen Jun atau reagen apa? PCC ini ya, piridium klorokromat ya. Setelah itu, setelah nomor 3, lalu apa ini? Direaksikan dengan eh, reagen Grignard ini ya. Ini direaksikan dengan reagen Grignard. Nanti atom karbon yang bermuatan negatif ini karena diikat oleh logam akan menyerang ke gugus karbonilnya sehingga CO-nya nanti apa? Lepas gitu ya. CO-nya putus, maka jadilah alkohol ini. Jadi alkohol ini kemudian dioksidasi lagi dengan PCC ya. Dengan PCC maka menjadi apa? Ketonnya atau senyawa nomor 1 ya. Ya, jadi ini adalah eh, sintesis senyawa target ini tadi ya. Diskoneksi karena senyawanya mungkin masih apa? Masih belum eh, banyak di pasaran. Kalau dibeli pasti harganya mahal, maka diputus lagi ya, diputus lagi sehingga menghasilkan reaksi yang lebih sederhana ya. Kalau sederhana, mudah diperoleh, tentu harganya lebih murah ya, lebih murah. Oke, jadi ini adalah mensintesis apa karbonil tapi melalui alkohol ya, melalui alkohol karena kita menerapkan diskoneksi dengan strategi pemutusan ikatan 1,1 CC dari alkohol. Ada pertanyaan? Ya, silakan di screenshot atau nanti bisa melihat di rekamannya. Nah, ini adalah oksidator tadi ya. Jadi ini adalah oksidator yang bisa mengubah alkohol sekunder atau primer hanya sampai ke aldehid atau keton, tidak sampai ke asam karboksilat ya. Jadi kalau kita mengoksidasi alkohol sekunder pengen jadi aldehid, nggak bablas ke asam karboksilat, maka bisa pakai reagen Jun atau reagen Colin ini ya, atau pakai PCC atau pakai PDC ya. Ini adalah jenis-jenis reagen yang tidak mengoksidasi sampai ke tingkat oksidasi yang paling tinggi ya, paling tinggi.
Oke. Kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah strategi diskoneksi 1,1 cc pada sintesis asam karboksilat. Jadi kalau kita misalnya pengen mensintesis apa asam karboksilat ya. Kalau kita mensintesis asam karboksilat, maka kita bisa menggunakan strategi diskoneksi 11 cc. Jadi 11 cc itu maksudnya yang putus adalah ikatan karbon-karbon di sebelahnya gugus karboksil ya. Sebelahnya karboksil. Nah, nanti kalau suatu asam karboksilat di apa? Diputus pada ikatan CC sebelahnya karboksil, maka akan menghasilkan es kering ya. Es kering itu adalah gas CO2, nama lain dari gas CO2 itu adalah es kering dan reagen Grignard atau organolitium. Jadi bisa pakai Grignard atau organolitium. Tapi nanti kalau misalnya apa ini hasil deskoneksinya merupakan halida alilik atau halida yang bensilik. Jadi halida yang ada diikat oleh gugus alil ya, alil alil kemudian atau bensil ya. Bensil itu adalah vinil yang ditambah CH2. Kalau alil itu adalah vinil atau C rangka 2 yang mengikat C gitu ya, mengikat satu C. Itu namanya adalah alilik dan ini adalah bensilik. Karena ini lebih reaktif, maka lebih baik menggunakan metode cyanida ya untuk menghasilkan apa asam karboksilat. Ya, karena kita ingat kalau saya punya reagen Grignard ditambah CO2 itu langsung menghasilkan apa? RCO RCOO MgBr, di mana ini kalau dihidrolisis dalam asam langsung menjadi asam karboksilat ya. Ini sudah pernah kita pelajari waktu kita mempelajari bagaimana sintesis asam karboksilat. Jadi asam karboksilat bisa kita sintesis yaitu dari alkil halida ya, alkil halida nanti dibuat dalam bentuk apa reagen Grignard ditambah CO2 nanti akan dilanjutkan dengan hidrolisis akan jadi asam karboksilat atau dari alkilitium direaksikan dengan CO2 hidrolisis maka jadilah asam karboksilat atau bisa juga dari alkil halida di substitusi dulu dengan CN kemudian CN-nya dihidrolisis ya jadi ikatan cyanida ini cyano ini kalau dihidrolisis nanti akan yang kiri akan jadi apa? Gugus karboksil yang kanan menjadi gas amonia ya. Maka jadilah asam karboksilat. Gitu. Ya, jadi ini contohnya kalau misalnya R-nya adalah ini gitu ya. R-nya adalah iso berapa ini? 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga ya. Misalnya tersier butil ya. Misalnya ada tersier butil klorida ditambah Mg dengan eter kering maka nanti dia Cl-nya diganti dengan apa? Br. Oh, sorry. Nanti Mg-nya itu langsung masuk di sini menghasilkan reagen Grignard tetapi yang pakai Cl ya, RMgCl kemudian direaksikan dengan es kering atau CO2 jadilah asam karboksilat. Ya, jadi ini kalau kita mau mensintesis asam karboksilat ya. Contohnya adalah ini. Misalnya kita punya senyawa target strukturnya seperti ini. Jadi ada benzena, kemudian ada apa ini? Ada COBr ya. Jadi ada gugus apa karbonilnya. Kemudian ini mengikat apa? Br ya, mengikat Br. Ini cara sintesisnya bagaimana? COBr ya, COBr. COBR. Sebentar. COBR.
Ya, COBr. Nah, pertama kali ini kita push dulu ikatan Br ya, ikatan Br-nya. Ini adalah asil halida ya. Asil halida itu eh, suatu reaksi di mana gugus OH dari asam karboksilat digantikan dengan halogen ya, dengan halogen. Jadi pertama kita putus dulu ikatan CBr-nya sehingga kita eh, yang kiri akan menghasilkan apa? Asam karboksilatnya. Asam karboksilat tentunya nanti Br-nya bisa dalam bentuk apa ini? PBr3 ini ya. Nanti reaksinya menjadi PBr3. Ya, jadi Br-min nanti Br-minnya itu diikat oleh apa? Oleh fosfor ya. Sehingga nanti ini akan menjadi apa? PBr3. Jadi PBr3. Ya. Kemudian ini adalah asam 4 metil benzoat ya. 1, 2, 3, 4 asam 4 metil benzoat. Benzoat. Nah, asam 4 metil benzoat itu sebenarnya sudah ada di pasaran ya. Sudah ada di pasaran. Jadi ini adalah parametil benzoat ya. Mungkin sudah ada di pasaran. Tetapi barangkali harganya masih mahal begitu ya. Masih mahal, maka ini bisa kita potong lagi ya. Artinya sebenarnya sampai di sini sudah bisa ya. Sudah bisa. eh, tapi kalau misalnya ini masih mengendaki yang sederhana lagi, kita potong, jadi eh, kita potong ikatan CC-nya, ya, ikatan CC-nya, sehingga ini menjadi apa? Menjadi kita ganti dengan BR, ya, kita ganti dengan BR. Ya, kita ganti dengan BR, kemudian kita potong lagi menjadi apa? Menjadi NH2, NH2. Jadi kita potong lagi menghasilkan NH2. Ya, kita potong lagi menjadi apa? Menjadi NH2 karena eh, kelihatannya parametil anilin itu masih lebih murah dibandingkan dengan apa parametil apa benzoat misalnya begitu ya. Jadi karena harga ini mungkin lebih murah, maka ini kita ubah menjadi ini. Ya, jadi ini adalah terkait sintesis ya, terkait dengan sintesis. Jadi mengapa ini tadi kita ubah ke NH2? Jadi mengapa kita ubah ke NH2? Jadi ini kita apa ini? Jadi mungkin kita punya apa? Punya strategi yang berbeda juga boleh ya. Artinya tidak harus ya. Jadi ini diubah ke NH2 itu tujuannya nanti menggunakan reaksi yang menggunakan zat antara diasonium ya, ion diasonium. Jadi kalau kita punya ion diasonium, nanti kalau pengen diganti Br atau diganti Cn atau diganti atom yang lain itu gampang ya. Nah, untuk menghasilkan ion diasonium waktu kita belajar sintesis senyawa aromatik itu apa ini? Yang dibutuhkan adalah gugus NH2 ya, NH2. Ya, jadi NH2 nanti bisa diubah menjadi ion diasonium N2+. Dan N2+ itu mudah sekali digantikan dengan gugus lain ya. Bisa dengan gugus OH, bisa dengan Br, bisa dengan Cn begitu ya. Sehingga ini mudah sekali untuk digantikan. Sehingga pada sintesis ini dasarnya bahan awalnya adalah ini parametil anilin. Kemudian untuk menjadi apa? Untuk menjadi ion diasonium, maka anilinnya harus direaksikan dengan asam nitrit, ya, dengan asam nitrit. Nanti kalau direaksikan dengan asam nitrit, maka N2-nya itu akan berubah menjadi N2 plus, ya. Jadi akan menjadi N2 plus begitu, ya. Jadi N2 plus. Nah, N2 plus itu atau ion diasonium itu mudah sekali digantikan dengan apa? Dengan garam dari apa? Tembaga 1 ya. Nanti
mudah digantikan oleh kalau CuBr ya digantikan dengan Br, kalau CuCl ya digantikan dengan Cl ya, kalau CuCN ya digantikan dengan Cn ya. Jadi ini menggantikan N2+, maka jadilah eh, senyawa ini ya, yaitu parabromo toluena ya, parabromotoluin. Jadi kalau ada metil dan Br, maka metilnya lebih apa? Lebih dominan untuk tata namanya ya. Itu. Tapi oke, setelah itu setelah jadi alkil halida, maka ini bisa dibuat reagen apa? Greeknya ya, buat reagen Greeknya yaitu direaksikan dengan apa Mg dan ether kering ya, ether kering. Jadi nanti akan menjadi apa? Menjadi eh, senyawa ini. Jadi ini adalah metil, kemudian ini menjadi apa? Mg Br gitu ya, menjadi Mg Br, menjadi Mg Br. Jadi dari reaksi ini dengan yang bagian atas, maka jadilah reagen Grignard-nya. Kemudian reagen Grignard ini nanti kalau direaksikan dengan apa? CO2, direaksikan dengan CO2, jadi CO2 ya, CO2, CO2, maka akan jadi asam karboksilat ya, di mana nanti ion negatifnya ini, ion negatif dari apa? Dari karbon yang terikat pada logam ini nanti akan menyerang ke gugus karbonil dari apa? Dari CO2 ini. Ya, CO2 ini sehingga salah satu O-nya lepas, maka jadilah CO-nya menjadi asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. Jadi menjadi apa? Menjadi COOH. Nah, asam karboksilat ini kalau direaksikan dengan apa? PBr3, maka Br-nya nanti akan menggantikan apa? Br-nya akan menyerang ke CO-nya, lalu OH-nya lepas, jadilah senyawa targetnya. Ya, senyawa nomor 1. Ya, jadi ini adalah eh, pembuatan asam karboksilat melalui diskoneksi apa? 11 CC di sebelahnya apa? Gugus karboksil ya, gugus karboksil. Ya, jadi menggunakan reaksi-reaksi yang pernah kita ulangi kemarin ya, menggunakan reaksi-reaksi yang pernah kita ulangi yang kemarin. Oke. Sebenarnya untuk menjadi apa ini, menjadi senyawa ini tadi ya, menjadi senyawa ini boleh juga tanpa boleh juga tidak menggunakan apa ion diasonium ya. Misalnya untuk memasukkan ini kita bisa pakai brominasi. Ya, kita bisa pakai brominasi dari suatu apa? Dari suatu toluin. Jadi kalau ini misalnya kita lewat apa? Brominasi gitu ya. Lewatnya brominasi. Kalau ini tadi kan lewat ion diasonium ya. Jadi Anda boleh juga misalnya menggunakan reaksi apa? Brominasi. Brominasi ya. Nanti kalau brominasi maka eh, bahannya adalah bensena. Ini ya, bahannya adalah toluena ini. Ya, bahannya cukup apa? Toluin ya, toluin. Jadi nanti toluin direaksikan dengan apa? Br2 dengan katalis FeCl3 jadilah ini. Setelah itu, setelah jadi ini, kemudian direaksikan dengan apa? Dengan reagen Grignard ini jadilah asam karboksilat. Baru asam karboksilat direaksikan dengan PbR3 jadi nomor 1 ya. Jadi boleh juga lewat brominasi, tapi boleh juga melalui pembentukan apa ion diasonium ya. Ya, gitu. Ya, jadi dalam sintesis eh, apa ini strateginya atau rutenya mungkin bisa berbeda ya antara peneliti satu atau orang satu dengan orang yang lain. Tetapi di antara dua rute itu tentu ada rute atau apa ini strategi yang lebih efisien dan efektif ya.
Maksudnya efisien itu eh, bahan dasarnya murah gitu ya, murah dan tentu hasilnya apa ini? Hasilnya secara ekonomis lebih lebih bagus ya, lebih bagus. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Berikutnya adalah diskoneksi 1-2. Nah, jadi pada alkohol itu bisa juga berlaku diskoneksi 1-2. Jadi kalau tadi 1-1, maka alkohol bisa kita putus melalui diskoneksi CC 1-2 ya. Jadi kalau kita punya alkohol bisa diputus pada ikatan apa? CC 1-2. Ya, jadi kalau ini alkoholnya begitu, ini adalah C alfa, maka 1-2 itu adalah ini nomor satu. Ya, jadi nanti kalau diputus 1-2, maka akan menghasilkan epoksida ditambah dengan reagen Grignard sebagai material awalnya, ya, material awalnya. Epoksida yang kemarin ya, epoksida yang kemarin. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya reagen Grignard ditambah dengan epoksida, maka nanti R yang negatif itu akan menyerang ke salah satu dari apa? Salah satu dari kakinya segitiganya Pak epoksida itu ya lalu ini akan terbuka begitu ya terbuka maka jadilah apa alkohol ya alkohol jadi jadilah alkohol ya jadi ini eh, nanti adalah prinsip reaksinya ya karena kalau kita punya reagensnya direaksikan dengan epoksida maka akan terbentuklah suatu alkohol ya terbentuk suatu alkohol. Oke. Contohnya adalah ini. Misalkan kita punya senyawa target ini ya, misalnya ada vinil diikat oleh 1, 2, 3, 4, diikat oleh butil, lalu di nomor 3 ini ada apa? Ada OH-nya, misalnya ya, ada OH. Ada OH. Nah, maka kita kalau menerapkan strategi pemutusan 1,2 CC dari alkohol, jadi ini adalah C alfanya, ini sebagai C nomor, misalnya sebagai C sebagai C1, maka ini adalah sebagai C2 ya. Jadi misalnya ini penilnya kita potong ya. Penilnya kita potong. Ya, kalau penilnya kita potong, maka sebelah kiri nanti kalau ini dipotong begitu, maka yang penil akan menghasilkan sinton negatif, lalu yang alkohol itu akan menghasilkan apa sinton negatif, sinton positif. Ya, maka akan menghasilkan apa sinton yang positif, gitu ya, sinton positif. Ya, jadi ini akan menghasilkan penil yang bermuatan negatif ditambah dengan apa? Ditambah dengan C nomor 2 dari alkohol yang memiliki apa? Sinton yang positif, ya, positif. Nah, sinton positif itu nanti oleh PEB-nya alkohol itu akan diserang gitu ya, sehingga terbentuklah epoksida ini ya, ether siklik segitiga ya, ether siklik segitiga atau epoksida. Sedangkan yang ini akan berubah menjadi reagen apa Grignard ya. Karena negatif maka langsung mengikat logam menjadi MgBr. Kemudian epoksida itu sebenarnya berasal dari ikatan rangkap. Boleh juga epoksida itu setara dengan ikatan rangkap. Karena kalau kita punya alkena ini ditambah dengan peroksida, jadi kalau nanti ditambah dengan apa? Ditambah suatu peroksida,
tambah dengan peroksida, maka dia akan berubah menjadi apa? Menjadi epoksida, ya. Jadi kalau kita punya ikatan rangkap 2 tambah dengan peroksida, maka akan menjadi apa? Epoksida. Tentu ini lebih murah ya. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4 satu butena, harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan apa? Epoksida yang ini ya. Sehingga ini kalau pengen dijadikannya lebih murah lagi, maka epoksida jadikan sebagai alkena. Dan nanti sintesisnya adalah alkena ini adalah peroksida ya, suatu peroksida. Peroksida itu suatu senyawa di mana atom O-nya punya bilog berapa? Min 1 ya. Jadi ini adalah peroksida dari asam benzoat ya. Peroksida. Jadi cirinya O-nya jejer gini ya. Ini adalah peroksida. Yang biasa kita kenal adalah ya nanti ada disingkat apa MCPBA ya. MCPBA metakloro peroksibenzoic acid ya dari asam benzoat. Atau kalau di laboratorium kita pernah mengenal ada apa? Ada peroksida air ya. Kalau peroksida air kan HOO2 ya, HO2. Jadi strukturnya mirip. Jadi ada O yang O atom O2 jejer seperti ini. Ini adalah ciri dari peroksida. Sini bilognya O bukan min 2 tetapi min 1. Nah, kalau suatu alkena ditambah peroksida seperti ini, maka nanti langsung ikatannya putus mengikat O dari salah satu eh, OO ini, dari peroksida ini. Maka jadilah ini, ya. Langsung membentuk apa? Segitiga, cincin menjadi ether siklik segitiga atau peroksida. Nah, nanti kalau peroksida ini kalau epoksida ini direaksikan dengan reagen minyak, penilnya negatif, maka nanti C yang sini akan diserang ya, diserang ikatannya ini putus, maka jadilah senyawa targetnya ini. Jadi akan menjadi apa? Senyawa target ya. Jadi senyawa targetnya. Nah, jadi ini adalah eh, strategi ya, strategi pemutusan eh, 1,2 CC dari alkohol. Jadi yang diputus bukan ikatan sebelahnya CC. Kalau mutus di sini namanya strateginya apa? 1,1. Tapi kalau ini namanya 1,2. Ya, nanti Anda boleh juga pakai 1,1 atau 1,2 tergantung struktur molekulnya. Ya, tergantung struktur molekulnya. Nah, strategi 1,2 pemutusan ikatan 1,2 CC ini bisa juga pada sintesis senyawa karbonil ya. Jadi pada senyawa karbonil karena senyawa karbonil ini bisa dibuat eh, apa ini bisa dikonversi dulu jadi apa? Jadi alkohol ya. Jadi kalau kita ingin membuat senyawa apa? Karbonil bisa juga melalui pemutusan 1,2 CC alkohol yang sebanding ya, yang sebanding. Mengapa? Karena alkohol tadi kalau dioksidasi dengan apa? Reaksi-reaksi tadi mudah sekali berubah menjadi apa? Senyawa karbonilnya, baik aldehyde atau keton. Misalnya kita diminta mensintesis senyawa karbonil ini, gitu ya. Mensintesis senyawa karbonil ini, maka kita bisa menerapkan strategi apa? Pemutusan 1,2, 1,2 ini. Ya, jadi 1,2 kita putus, maka nanti yang kiri jadi reagen Grignard. Tapi ini kita ubah alkohol dulu ya. Jadi karbonilnya jadikan alkohol dulu. Karena nanti mudah sekali kalau pengen mengubah alkohol ke karbonil ya tinggal dioksidasi ya. Kemudian ditambah dengan epoksida ya. Ya, jadi contohnya ini. Misalnya kita diminta membuat asam karbosilat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 metil asam pentaluat misalnya ya. Eh,
Bagaimana cara sintesisnya? Misalnya kita pengen menggunakan pemutusan 1,2 cc dari alkohol yang setara. Maka ini kita jadikan alkohol dulu, kita konversi lewat FGI ya, jadi alkohol. Karena nanti kalau ini dioksidasi dengan kalium permanganat atau kalium bikromat, maka mudah menjadi asam karboksilat ya. Lalu baru kita putus 1,2 ya. Ini kita putus, yang kiri jadi gridnya, yang kanan jadi epoksida ya. Jadi yang ini jadi epoksidanya, yang kiri jadi apa? Reagen grignatnya. Nah, reagen grignat ini asalnya dari alkil Br ya, ini. Jadi alkil Br, nanti kalau ingin jadi reagen grignat tinggal nambahkan magnesium dalam ether, maka jadilah ini ya reagen grignatnya. Kemudian direaksikan dengan apa? Dengan epoksida, nanti akan menyerang salah satu kaki dari apa? C epoksida itu, lalu ini ikatan putus, terbuka menjadi alkohol, ya menjadi alkohol. Kemudian kalau ini dioksidasi dengan AgO, maka jadilah asam karboksilat. Tapi boleh juga misalnya Anda mengoksidasi pakai KMNO4 juga bisa ya. Kalium permanganat juga bisa. Pakai KMNO4 atau menggunakan kalium bikromat ya, K2CrO4, K2Cr2O7 misalnya, apa ini kalium bikromat. Nanti OH langsung jadi asam karboksilat ya. Langsung jadi asam karboksilat, tidak menjadi aldehid. Kalau pakai aldehid, pengen jadi aldehid ya pakai reagen tadi ya, pakai Jun, pakai PCC atau pakai PDC. Nah ini ada juga oksidator yaitu perak satu oksida ya atau perak oksida. Ya jadi ini eh, kalau kita mensintesis senyawa karbonil boleh melalui eh, alkoholnya ya, alkohol yang setara. Karena alkohol dengan karbonil itu mudah sekali dikonversi gugus fungsinya ya melalui oksidasi atau melalui reduksi. Sorry. Nah, jadi ini adalah ringkasan tadi ya. Ringkasan dari diskoneksi CC tadi. Jadi kalau kita punya alkohol bisa diputus eh, CC satu-satu ya, satu-satu berarti antara C pengikat OH dengan C sebelahnya nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan C plus OH yang setara dengan apa gugus karbonilnya ya, bisa aldehid, bisa keton, bisa asam karboksilat. Atau bisa lewat pemutusan ikatan CC 1,2 ya. 1,2 kita potong, nanti yang kanan akan jadi epoksida, yang kiri jadi reagen grignat ya. Rn-nya jadi reagen grignat. Ini juga setara dengan karbonilnya ya. Setara dengan karbonil. Nanti karbonil dikonversi dulu ke dalam alkohol, kemudian akan mengalami reaksi yang sama, ya. Ya, tapi bisa juga langsung ya. Jadi bisa juga langsung. Ini adalah 1,2 dari apa senyawa karbonil, nanti akan menjadi eh, apa R plus. R plus tinggal ditambah halogen menjadi alkyl halida, ditambah dengan apa? Ditambah dengan ini tinggal nambah H plus saja karena merupakan C alfa ya. C alfa yang menjadi aldehid atau ketonnya. Kalau pemutusannya 1,3 maka akan menjadi alkyl halida plus senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ya. Ya, jadi itu eh, resume dari strategi memutus atau diskoneksi ikatan CC dalam sintesis alkohol atau asam atau senyawa karbonil ya, senyawa karbonil. Jadi ini membekali kita eh, bagaimana mensintesis senyawa organik sampai dihasilkan reaksi yang
mudah diperoleh di perdagangan dengan harga yang lebih murah ya, sehingga nanti sintesisnya menjadi lebih ekonomis ya, lebih ekonomis. Oke, sebentar. PC alkohol testing. Tadi sudah ya. Sudah. Ya, selanjutnya kita eh, mendiskusikan terkait dengan strategi pemutusan ikatan CC pada senyawa karbonil ya. Jadi pada saat kita bicara ya sebenarnya senyawa karbonil itu boleh juga bisa juga disintesis dengan strategi menggunakan alkohol yang apa? Yang setara ya, yang setara. Tetapi bisa juga kita menggunakan apa? Strategi khusus pemutusan ikatan CC dari apa? Dari karbonilnya ya, dari senyawa karbonilnya. Tetapi sudah hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, pada sintesis senyawa karbonil juga bisa berlaku apa? Diskoneksi CC11. CC11 itu maksudnya yang putus adalah ikatan CC di sebelahnya apa? Karbonil. Nanti akan menghasilkan asil halida dan organologam ya. Tetapi khusus organologam yang paling cocok dipakai adalah organokadmium. Jadi yang paling cocok dipakai dengan strategi ini nanti untuk reaksinya adalah organokadmium. Mengapa? Karena organokadmium itu tidak atau kurang reaktif terhadap gugus karbonil dibandingkan dengan gridnya dan litium ya. Jadi ini lebih apa? Karena CD itu kurang reaktif, maka nanti reaksinya lebih aman ya dibandingkan dengan gridnya atau litium. Jadi kalau gridnya atau litium itu kemungkinan dia akan mengadisi ikatan atau gugus karbonilnya. Dia akan mengadisi atau memecah gugus karbonilnya. Tapi kalau kita berharap senyawa targetnya gugus karbonilnya masih utuh, maka jangan menggunakan organogridgnat atau litium. Ya, gunakan organo apa? Kadmium. Jadi kalau pakai kadmium tidak sampai merusak atau mengadisi ikatan rangkap dari apa gugus karbonilnya. Ya, jadi secara umum kalau kita punya senyawa karbonil ini, maka kita bisa mendiskoneksi di sini ya. Ini adalah satu-satu. Jadi di sebelahnya karbonil. Nanti yang kiri akan bermuatan positif. Ini wajib positif ya, karena mengikat O. Lalu yang kanan adalah min. Yang kanan adalah min. Ya, yang kanan adalah min. Karena min maka bisa diikatkan dengan apa? Dengan eh, bisa diikatkan dengan apa? Suatu logam ya. Bisa dengan suatu logam. Bisa dengan suatu logam. Misalnya adalah eh, apa ini? Misalnya menggunakan misalnya reagen Grignard ya, reagen Grignard. Tetapi reagen Grignard itu nanti tidak apa? Tidak bisa langsung dipakai, tapi dia harus kita konversi dulu menjadi apa? Organokadmium. Biar apa? Biar gugus karbonilnya aman ya.
biar aman, tidak apa tidak teradisi, tidak teradisi. Sehingga organologam yang pertama ini bisa dalam bentuk grignard atau litium, tapi dari grignard atau litium jadikan dulu menjadi organokadmium, menjadi R2CD. Lalu nanti baru direaksikan dengan ini kan tinggal ditambah apa? Cl- gitu ya menjadi ini. Nanti kalau pakai organo apa kadmium, maka minnya akan menyerang ke sini, kemudian Cl-nya akan lepas ya, lepas sehingga jadilah senyawa karbonil yang ditargetkan ya, ditargetkan. Ya, jadi ini adalah sintesis strategi diskriminasi 11CC dari senyawa karbonil akan menghasilkan asil halida. Asil halida seperti ini, RCOCl atau RCOBr ditambah dengan apa? Dengan organokadmium ya, senyawa organologam, tapi yang aman adalah organokadmium. Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Misalnya kita pengen mensintesis senyawa karbonil ini dengan strategi satu-satu ya. Misalnya ini kita potong, potongnya bisa di kanan atau mungkin di kiri gitu ya. Kanan atau di kiri. Jadi boleh di kiri atau di kanan. Yang penting dalam memotong tadi kita bisa membayangkan hasil potongannya gimana. Hasil potongannya itu apakah menjadi dua yang lebih sederhana atau hanya satu hanya satu saja sederhana, satunya masih kompleks ya. Jadi yang bagus tentu hasil potongannya menghasilkan dua dua apa senyawa yang sederhana yang mudah diperoleh di pasaran ya. Jadi kalau misalnya kita potong di kanan satu-satu, maka yang kiri adalah ini ya. Ini tadi CO ya, CO tadi bermuatan apa? Sintonnya jadi plus, lalu mengikat Cl- jadilah ini. Lalu yang kanan negatif ini nanti menjadi kadmium. Jadi karena kadmium itu ya, jadi organokadmium kadmium rumusnya adalah R2CD ya. R2CD. Jadi alkilnya ditulis dua kali. Karena ini alkilnya etil ya, berarti etil C25 dua kali CD. Nah, kemudian ini asil halida itu asalnya dari asam karboksilat ya, dari asam karboksilat. Jadi ini dikonversi gugus fungsinya dari asam karboksilat karena asam karboksilat harganya lebih murah dibanding dengan asil klorida ya. Dengan asil klorida itu eh, lebih murah apa? Asam karboksilat ya. Itu. Ya, lalu reaksinya tentu ini reaksi sintesisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 berarti 4 metil heksanol asam heksanoat ya. Jadi asam berapa tadi? 1, 2, 3, 4 4 metil asam heksanoat direaksikan dengan SOCl2. SOCl2 ini tujuannya adalah menggantikan apa? Menggantikan gugus OH-nya ya. Jadi untuk apa? Menggantikan gugus OH dari asam karboksilat menjadi halogen itu bisa pakai tionil klorida ya. Tionil klorida nanti ini langsung menggantikan apa? OH-nya atau bisa juga pakai PCl3 juga bisa ya. Kita menggunakan fosfor triklorida juga bisa ya. Pakai PCl3 nanti OH-nya dari asam akan menjadi apa? Menjadi seperti ini ya, COCl. Atau SOCl2 juga bisa ya. SOCl2 atau tiumklorid juga bisa untuk mensubstitusi untuk menggantikan OH dari asam karboksilat menjadi halogen. Nah, kemudian dari apa ini? Dari ini tadi dari senyawa ini kemudian direaksikan dengan apa? Dengan dietil kadmium ini ya, dietil kadmium, maka nanti Cl-nya akan apa? Cl-nya akan digantikan jadi COCl ya. COCl ini kalau direaksikan dengan organokadmium
maka etil yang bermuatan negatif akan menyerang ke karbonilnya tanpa memecah ikatan rangkapnya, tapi mengeluarkan apa? Cl-nya. Hingga jadilah senyawa target yang kiri, ya, kiri. Ini etil yang masuk hanya salah satu ya, salah satu, tidak dua-duanya masuk ya. Jadi ditulis dua karena kadmium ini adalah valensinya dua ya, ini dua. Ya, jadi ini adalah strategi diskoneksi satu-satu dari senyawa karbonil ya, senyawa karbonil. Jadi tadi alkohol juga ada diskoneksi satu-satu, karbonil juga kita bisa memotong satu-satu. Lalu pada karbonil juga bisa juga kita mendiskoneksi satu dua. Satu dua juga bisa ya. Jadi kita bisa juga mendiskoneksi satu dua. Jadi kalau ada karbonil maka satu dua ikatan CC satu dua ini bisa kita potong ya. Kita potong maka yang eh, ya karena bagian kanannya C nomor 2 itu adalah C alfa. Saya ingat bahwa kalau pada senyawa karbonil C alfa itu C nomor 2 ya. Karena C alfa itu adalah C nomor 2 adalah C alfa, C nomor 2 C alfa, maka kita biarkan aja atau eh, jadi ini R1 ditambah dengan apa? C alfa yang potongan sebelah kanan ya. Jadi ini ada CO, lalu apa ini ada R2 ya. Jadi ini kita buat sebagai karbanion saja ya. Jadi kalau kita punya C alfa dari karbonil, maka C alfanya itu biarkan sebagai sinton negatif, sebagai karbanion. Berarti yang R-nya ini dijadikan apa? Sinton yang positif. Mengapa begitu? Karena C alfa itu mudah sekali membuatnya, ya. Membuatnya mudah, yaitu ini tinggal ditambah H plus saja, ya. Ditambah H plus nanti jadi reaksinya. Jadi C alfa itu kan ditambah basa nanti ini mudah sekali lepas atom H-nya sehingga menjadi apa karbanion ya. Ya, jadi ini yang kanan biarkan sebagai negatif nanti setara dengan ini ya. Jadi ini menjadi karbanion, yang kiri menjadi apa? Menjadi R positif. Kalau positif maka tentu dia mengikat halogen nanti ya. Mengikat halogen jadilah apa? Menjadi alkil halida ya, menjadi alkil halida. Oke, contohnya adalah ini. Misalnya kita ingin mensintesis senyawa ini ya, senyawa ini menggunakan diskoneksi apa? Eh, satu dua ya, satu dua. Ya, jadi ini misalnya menggunakan diskoneksi satu dua. Oke, sebentar, ini satu etil satu dua ya, satu dua. Jadi ini kita bisa motong di sini satu dua, satu dua, sehingga nanti yang kiri itu adalah eh, yang kiri menjadi apa? Menjadi ya etil lalu apa ini? Yang kiri jadi apa? Jadi plus ya, jadi plus. Lalu yang kanan nanti sebagai apa? Sebagai karbanion ya. Yang kanan sebagai karbanionnya. Itu menjadi apa? R2. Ini adalah negatif ya. Negatifnya. Negatif karbanion. Nah, kalau karbanion tinggal nambahkan H plus ya. Tinggal nambahkan H plus. Tinggal nambahkan H plus. Nanti dia menjadi
bereaksinya adalah ini ya menjadi keton ya. Jadi, jadi ditambah dengan H plus maka menjadi apa? Menjadi keton di mana nanti C alfa ini ada hidrogennya. Kita ingat bahwa H alfa mudah sekali lepas hanya dengan menambahkan basa nanti menjadi karbanion. Karbanionnya mudah sekali apa? eh, Digunakan untuk menyerang nukleofil ya pada misalnya pada reaksi kondensasi ya, baik aldol atau Claisen itu kan membutuhkan atom karbon alfa ya, atom karbon alfa. Karena dan harus ada H alfanya karena H alfanya itu mudah sekali ditambah diambil oleh oleh basa menjadi apa? Menjadi karbanion. Kemudian reagen yang kanan ini ya. Jadi C-nya wajib positif karena ini karena ada apa? Karena ada gugus karbonilnya. Tentu ini tinggal nambahkan apa? Ion negatif ya, ion negatif. Tinggal nambahkan ion negatif. Ya, jadi ini memutus ya sebenarnya seperti itu ya. Sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Ini R1-nya dari mana ini? Ya, jadi sebenarnya reaksinya cukup dari apa? Dari eh, senyawa karbonil ini nanti ditambah dengan potongan yang kiri. Yang kiri itu adalah karbon. Kemudian apa ini? Ada O-nya, O-nya. Lalu ada gugus esternya itu apa? O, etilnya ya. O dari etil. O etil. Dan ini biasanya karena positif bisa mengikat apa? Eh, Mengikat apa? Cl- misalnya ya. Cl- atau halogen tadi ya, misalnya Cl- bisa atau mungkin gugus ester yang kedua juga bisa ya. Sehingga nanti kalau direaksikan ya senyawa yang ini nanti kita tambah dengan OH- ini ya, tambah dengan OH-, tambah dengan OH-, nanti H-nya akan lepas jadilah karbanion. Jadi karbanion itu lalu karbanionnya akan menyerang kemana? Ke gugus karbonil ini lalu Cl-nya lepas maka jadilah produk yang sebelah produk awalnya tadi senyawa targetnya ya jadi sebenarnya begitu ya cuma ini penjelasannya kok menjadi panjang ya panjang tapi prinsipnya itu ya kalau eh, sebenarnya jadi kita bisa mutus di sini kemudian yang kiri menjadi bereaksi ini ya ditambah dengan halogen atau tambah dengan Cl- misalnya kemudian yang kanan ditambah H plus maka menjadi bereaksi ini. Reaksi ini nanti kalau direaksikan ya ini ditambah basanya ini menjadi karbanion, kemudian menyerang ke gugus karbonil ini, Cl-nya lepas, maka jadilah produknya ya produk. Ya, jadi kita bisa menggunakan itu ya. Eh, di samping mungkin orang lain menggunakan strategi ini ya strategi. Oke. Kemudian berikutnya adalah pada senyawa karbonil bisa juga diputus pada ikatan 1,3 cc ya. 1,3 cc. Jadi selain 1,1, 1,2 bisa juga 1,3.
Kalau senyawa karbonil diputus pada ikatan 1,3, maka nanti akan menghasilkan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta dan suatu organologam, ya, organologam. Bisa grignat, bisa litium, ya, grignat atau litium, ya, grignat atau litium. Nah, reaksinya nanti dikenal dengan reaksi adisi apa? Michael atau adisi 1,1,4. Ya. Jadi kalau kita punya senyawa karbonil, kita putus pada ikatan apa? 1 dan 3, ya, pada saat ini ya, ikatannya diskoneksinya 1,3, 1 dan 3 ini, maka nanti yang eh, kiri akan menjadi negatif, sinton negatif, yang kanan jadi sinton apa? Positif, ya, sinton positif awalnya begini. Tetapi sinton positif ini nanti setara dengan ikatan rangkap ini, ya, setara dengan ikatan rangkap ini. Karena ikatan rangkap ini kalau nanti mengalami resonansi, kalau ini pindah ke sana, lalu ini pindah ke sini, jadi senyawa tak jenuh alfa beta ini kan mudah sekali mengalami apa? Resonansi. Kalau ini ditinggalkan pi ke sini, maka C sini pasti bermuatan positif. Ya, sehingga ikatan rangkap di posisi alfa beta itu setara dengan kita memberikan muatan plus pada C betanya. Ya, sehingga tadi yang kiri akan menjadi organologam. Ini kalau tambah Mg yang menjadi apa? RMgX. Kalau tambah litium ya menjadi apa? RLI, ya, RLI. Nah, contohnya adalah ini, misalkan kita memsintesis senyawa ini. Jadi senyawa ini adalah senyawa karbonil, walaupun karbonilnya ini adalah karbonil dari apa? Dari asam karbosilat atau dari ester ya ini ya, dari ester. Tapi dia tetap karena punya karbonil maka bisa berlaku aturan tadi atau strategi tadi. Kita bisa memutus di 1,1, bisa 1,2 atau 1,3. Jadi misalnya kita ingin memutus di nomor berapa? Nomor 3. 3 ya. Jadi kalau ini kita putus, maka yang kiri menjadi negatif, lalu yang kanan ini C nomor 3-nya menjadi positif ya. Ini jadi positif. Nah, positifnya ini bisa diganti dengan ikatan rangkap ini. Ikatan rangkap alfa beta ya, beta. Ya, nanti ini bisa dijadikan reagen apa Grignard ya. Ditambah dengan apa? Mg seperti ini ya. Jadi reagen Grignard itu berasal dari apa? Alkil halida ya. Jadi ini ditambah dengan Br. Ya, jadi nanti ini dari apa? Dari halidanya, yaitu dari misalnya 1, 2, 3, 4 butil bromida tambah dengan Mg nanti menjadi apa? Menjadi butil magnesium bromida. Sebentar. Ya, jadi menjadi MgBr gitu ya. MgBr. Kemudian ini bereaksi dengan apa? Dengan senyawa ini, dengan senyawa ini ditulis di bawahnya. Nanti muatan negatif ini atau C yang negatif akan menyerang ke eh, C betanya. Jadi C betanya putus, maka jadilah senyawa ini, ya. MgBr-nya keluar nanti sebagai Mg apa? OHBr. Ya, jadi ini strategi pemutusan senyawa karbonil dengan pemutusan CC1,3 ya. Ya, saya kira itu adalah beberapa strategi ya yang bisa kita gunakan di dalam mensintesis senyawa alkohol maupun apa senyawa karbonil. Nah, strategi-strategi tadi nanti bisa kita terapkan di dalam mensintesis senyawa
organik. Mana strategi yang Anda pilih? Pilih nanti tergantung apa ini. Jadi artinya kalau ada struktur seperti ini maka strategi Anda bebas gitu ya, bebas memilih. Jadi Anda akan memutus pertama di mana, kedua di mana begitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah kita harus bisa menghasilkan eh, apa ini? Menghasilkan reaksi yang mudah diperoleh di pasaran dengan harga yang murah gitu ya, dengan harga yang murah. Oke, ini waktunya sudah habis. Saya beri contoh satu misalnya ya. Nanti lainnya sebagai tugas ya. Misalnya kita ingin mensintesis senyawa yang pertama. Satu, dua, senyawa pertama ya. Misalnya kita ingin mensintesis senyawa yang pertama. Ya, senyawa yang pertama, satu, dua. Bentar. Ya, senyawanya adalah ini. Bentar, apa ini? Gugusnya OHCO ya, OHCO. Di sini ada OH gitu ya. Kemudian di sini ada karbonil ya, ada karbonil. Karbonil ini ada etoksi ya, etil O O etil. Jadi etil disingkat dengan ET. Ya, jadi misalnya eh, ada senyawa target ya. Ini nanti berarti ada analisisnya. Ada senyawa target yang mau kita sintesis, yaitu pada senyawa nomor satu. Nah, pada senyawa target ini ada alkohol, ada apa? Karbonil, ya. Berarti Anda bisa menerapkan strategi menggunakan alkohol atau strategi menggunakan apa? Karbonil, ya. Jadi bisa menggunakan kedua strategi tadi ya. Bisa pakai strateginya alkohol, bisa pakai strateginya karbonil. Nah, misalnya kalau kita pakai alkohol, ini tadi adalah C alfa ya. Alkohol itu C alfanya ini. C alfa ini atau C pengikat OH-nya, di mana pada nomor 2 dari C alfa ini eh, C2 ini, jadi pada alkohol tadi kan Anda bisa menggunakan strategi pemutusan ikatan CC apa ini? CC 11 atau 12 ya. Kalau satu ini satu maksudnya adalah pemutusan ikatan CC sebelahnya apa OH. Jadi kalau kita putus di sini itu namanya adalah apa? Eh, namanya adalah pemutusan apa? CC 11 ya. CC 11 dari suatu alkohol ya, dari suatu alkohol. Dari suatu alkohol. Tapi kalau dari karbonil itu adalah 12 ya. Jadi kalau dipandang dari alkohol pemutusannya 11, tapi kalau dari karbonil kan 12 ya. Jadi 12 karena karbonil itu C1-nya di CO-nya 12. Jadi kalau kita potong di sini, maka nanti menghasilkan sinton atau hasil pemecahan yaitu ini adalah OH, kemudian ditambah dengan yang kanan. Yang kanan adalah eh, fragmen yang kanan adalah ini ya. Ini adalah O etil ya, O etil. Etil. Jadi sekarang strateginya menjadi gabungan ya, menjadi
gabungan. Menjadi gabungan artinya kalau pakai aturan tadi kalau eh, CC kalau alkohol apa diputus ikatan CC11 hasilnya kan apa itu? Suatu senyawa karbonil ditambah dengan organologam gitu ya, organologam. Nah, sekarang di sini apakah yang cocok organologam atau yang lain ya kita sesuaikan. Jadi yang jelas potongan ini harus bermuatan positif ya, bermuatan positif karena C-nya mengikat OH. Yang ini harus apa? Negatif ya, ini harus negatif. Ya, jadi yang ini harus negatif. Ini mengandung apa ini? eh ya ya, bentar, sebentar. Ini harus menjadi ion negatif ya. Ini tadi ada O-nya ya, ada karbonilnya. Nah, sekarang ini reaksinya apa? Kalau ini pasti menjadi senyawa karbonilnya, ya. Jadi yang kiri C, C plus OH itu harus menjadi apa? Harus menjadi gugus karbonil, ya. Yaitu menjadi apa? CO begini, lalu adalah H, berarti menjadi apa? Aldehid. Satu, dua, tiga, dua metil propanal. Saya kira ini aldehid yang pendek rantainya, ya. Ini pasti mudah diperoleh di pasaran. Selanjutnya yang kanan apa? Yang kanan apakah organologam? Seandainya yang kanan itu adalah semuanya alkil, maka ini cocoknya pakai organologam, ya, karena C-nya negatif, ya, bisa dengan grignard atau dengan litium. Tetapi kebetulan karena negatifnya itu merupakan C alfa dari senyawa karbonil, maka akan lebih gampang kalau ini sebagai karbanion. Karbanion sebagai C alfa gitu ya, C alfa sehingga cocoknya ini saya tambah dengan H plus saja, H plus saja sehingga nanti menjadi apa, menjadi senyawa ester ini ya, CO OCH3 OCH3 seperti ini. Jadi ini sebagai apa, sebagai CH3 gitu ya, sebagai CH3. Kenapa? Karena C alfa itu nanti gampang membuat negatifnya dengan tinggal ditambah dengan NaOH nanti jadi ini gampang ya. Nah, ini lebih murah dibandingkan kalau buat organologam ya, buat organologam. Jadi kalau ketemu C alfa dari senyawa karbonil lebih gampang dijadikan senyawa netralnya saja dengan menambahkan apa H plus ya, tambahkan H plus gitu. Sehingga reaksi sintesisnya ya, sintesisnya karena kedua-duanya udah pendek ya, udah pendek nggak perlu dipotong lagi, udah pendek sudah pasti banyak diperoleh di apa di perdagangan. Reaksi sintesisnya berarti langsung gitu ya. Berarti dari mana? Dari yang ini dulu ya. Jadi kalau saya punya CH3, kemudian apa ini? Ini adalah esternya OET ini ya, OET ini. Nanti tinggal nambahkan apa? OH-min ya. Tambahkan dengan OH-min sebagai basa atau OR-min juga bisa. Lebih kuat ini bahasanya. Oh, kalau OR-min nanti dia akan apa? Akan mengambil salah satu H dari CH3 ini. Jadi salah satu H-nya diambil ya. Seperti pada reaksi kondensasi aldol atau Claisen ya. Nanti H-nya diambil oleh OH-min ya. Ini ke sana, maka ini menjadi apa? Menjadi negatif nanti ya. Ini akan menjadi ion negatif atau menjadi karbanion. Selanjutnya, ini kita reaksikan dengan senyawa alkoholnya, senyawa ini, ya, ini, senyawa aldehid ini, ya, senyawa aldehid ini, maka nanti ini akan menyerang ke gugus karbonilnya. Sehingga terjadilah ini adalah reaksi kondensasi aldol sebenarnya ya. Seperti kondensasi aldol. Jadi ini akan menyerang ke sini, katanya putus, maka jadilah senyawa targetnya. Ya, jadi akan menjadi senyawa targetnya, yaitu karbonil akan berubah menjadi apa? Menjadi OH karena putus. Kemudian ikatan ini nyambung dengan
C yang negatif ini ya akan nyambung dengan CH2. CH2 itu yang mengikat gugus apa? Esternya. CO, oh sorry. CO lalu apa? O etilnya itu. Nah, gitu ya. Jadi ini sama dengan senyawa targetnya. Ya, jadi itu ya. Eh, ini contoh yang pertama. Jadi kita bisa menggunakan strateginya dari apa? Dari alkohol, boleh juga dengan dari karbonil. Kalau dari karbonil itu adalah pemutusan satu dua karena yang putus ikatan C yang kedua. Tapi kalau alkohol satu satu satu, ya. Sehingga yang kiri menjadi plus, yang kanan min, yang plus jadi gugus karbonilnya bisa keton atau aldehyde tergantung potongannya. Kalau ini potongannya hanya H ya berarti aldehyde. Kalau ada alkil maka menjadi keton. Yang kanan C-nya negatif. Kalau C-nya negatif sebagai alkil, ya gugus yang kanan sebagai alkil, maka kita menggunakan organologam. Tapi yang kanan karena ini merupakan C alfa dari karbonil, maka lebih mudah dia sebagai karbanion ya. Karbanion sehingga nanti reaksinya seperti reaksi kondensasi apa? Aldol ya, reaksi kondensasi. Tinggal menambahkan H plus, maka jadilah reaksinya. Sehingga dalam reaksinya senyawa ini ditambah dengan basa dulu agar menjadi karbanion. Karbanion sebagai nukleofil akan menyerang ke gugus karbonil dari reaksi yang pertama, karbonilnya putus ya, putus menjadi alkohol, lalu bergabunglah antara senyawa satu dengan senyawa kedua ya. Jadi ini adalah reaksi kondensasi aldol. Ya, mungkin itu. Silakan di screenshot. Ya, jadi nanti strategi mana yang dipakai silakan ya. Mungkin setiap Anda akan memulai dengan strategi yang berbeda ya. Jadi sudah diberikan pilihan tadi untuk senyawa apa ini? Senyawa alkohol atau karbonil dengan beragam strategi tadi. Sehingga harapannya Anda nanti bisa menerapkan itu di dalam mensintesis suatu senyawa organik yang menjadi material awal begitu ya atau bahan aktif dari suatu produk di dalam suatu industri ya. Ada pertanyaan? Ya, berarti nanti senyawa kedua, ketiga, dan keempat nanti sebagai tugas ya eh, terapkan semua strategi yang sudah kita pakai tadi atau kita diskusikan ya. Nanti Anda memulai dari strategi yang mana yang jelas nanti akan menghasilkan reaksi yang apa? Yang sederhana dan mudah diperoleh di pasaran ya. Ya, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan untuk pertemuan 7 ya. Nanti minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Nanti setelah UTS akan disambung oleh Bu Ambar ya. Bu Ambar eh, akan menerangkan sampai ke UAS-nya ya. Mungkin ada pertanyaan? Sevi jadi tidak hadir? Sevi? Hadir, Prof. Sevi hadir? Hadir, Prof. Hadir apa tidak hadir? Suaranya kecil sekali. Hadir, Prof. Oh, hadir. Oke. Ya, berarti semuanya hadir. Ya, karena minggu ini sudah apa? Sudah Lebaran ya. Mungkin ada yang merayakan Lebaran besok atau mungkin hari Sabtu.
Maka selamat merayakan Lebaran bagi yang yang merayakan ya, selamat Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi sehat dan sukses ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman ya. Kita tutup perkuliahan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Ya, Prof. salam sehat semua ya. Iya,